Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Devi Kartikasari dengan nomor NIM 251F10067. Saya membuat video ini untuk tugas UTS dengan dosen pengampu mata kuliah disabilitas fisik dan motorik dengan dosen pengampuhnya yaitu Bunda Suhartati, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan disabilitas fisik itu apa? Disabilitas fisik itu keterbatasan atau gangguan pada fungsi gerak tubuh seperti amputasi, lumpuh, kemudian kaku pada paraplegik, cerebral palsy, stroke, kusta, dan bertubuh kerdil. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas fisik disebut sebagai terganggunya fungsi gerak. Sedangkan disabilitas motorik yaitu sebagai disabilitas kondisi yang mempengaruhi kemampuan gerak, mengkoordinasikan tindakan atau melakukan aktivitas fisik. Perkembangan motorik sangat menopang keberhasilan belajar dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis motorik kasar, yaitu bergerak anggota tubuh secara banyak atau besar, berenang, berlari. Sedangkan untuk motorik halus, bergeraknya anggota tubuh pada bagian tertentu menggunakan tangan untuk menulis. Perkembangan fisik merupakan perubahan pada pertumbuhan anak-anak hingga dewasa dan melibatkan perkembangan motorik. Gangguan pada perkembangan fisik dan berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak. Kedua istilah ini sering digunakan bersamaan karena disabilitas fisik secara langsung membatasi mobilitas, koordinasi, dan kekuatan fisik seseorang. Apa sih yang menyebabkan terjadinya disabilitas fisik dan motorik? Yang pertama itu disebabkan oleh kondisi medis atau penyakit infeksi seperti polio, stroke, kusta, cerebral palsy. Yang kedua yaitu cedera dan trauma seperti amputasi, kemudian cedera sumsum tulang belakang, cedera berat pada sistem otot, tulang, dan persendian. 3. Kondisi genetik dan bawaan, yaitu dwarfisme atau kerdil, yaitu kelainan genetik atau medis yang menyebabkan tingginya dewasa kurang lebih dari 147 cm. Kemudian spina bifida, yaitu kelainan bawaan pada sistem saraf. Terus distrofi otot, gangguan genetik otot. Yang keempat yaitu gangguan sistem saraf dan motorik. Ini mempengaruhi dari spastik, paraplegi, hemiplegi, kemudian dispraksia, TIC disorder. Kemudian yang 5 yaitu penyebab lainnya, yaitu epilepsi, kesembuhan berulang tak ditangani, kemudian gangguan perkembangan fisik pada anak. Penyebab ini biasanya dikombinasikan antara faktor medis, genetik, trauma, dan infeksi yang mempengaruhi fungsi otot, tulang, saraf, dan sistem gerak tubuh. Ciri-ciri disabilitas fisik dan motorik yaitu adalah yang pertama kekakuan, kelemahan, atau kelumpuhan anggota gerak. Bagi tubuh yang tidak mampu atau tidak lengkap atau tidak sempurna, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan
pergerakan tidak sempurna dan tidak lentur. Kemudian bagian-bagian anggota gerak tidak lengkap. Dan juga jantung kaku dan tidak dapat menggenggam, yang kemudian kesulitan berdiri, tidak dapat tenang-tenang. Ciri-ciri dari segi kesehatan lainnya yaitu anak tunadaksa dengan gangguan sistem otak biasanya mengalami gangguan penglihatan, kemudian gangguan pendengaran, gangguan perabahan, gangguan penciuman dan perasa. Ciri-ciri dari segi akademis dan sosial yaitu yang pertama kecerdasan motorik atau rangka, kecerdasan atau gangguan otak, tentang sosial emosional. Klasifikasi utama yaitu disabilitas fisik dan motorik dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelainan pada sistem otak, yang kedua kelainan pada otak dan rangka-rangka. Cara mengatasi anak disabilitas fisik dan motorik yaitu dengan cara fisioterapi, latihan harian, latihan motorik kasar, kemudian diskusi dengan terapis. Untuk anak disabilitas fisik dan motorik ini juga bisa menggunakan alat bantu yaitu dengan bantuan kursi roda, kruk, prostesis, sabuk pengaman, dan tongkat. Modifikasi lingkungan yaitu digunakan peralatan berat dan disabilitas dan stabil agar tidak mudah terguling, hindari karpet, atau juga bisa disebut dengan alat yang bisa menyandung. Atur peralatan di tempat atau perluas agar anak bergerak lebih bebas. Kemudian sediakan tempat aman untuk pejalan kaki, kursi roda, tongkat. Kemudian buat sudut dengan 2 dinding untuk penyangga. Aktivitas belajar dan bermain yaitu disediakan alat motorik, kemudian krayon dengan selotip, gunting otomatis, kegiatan fisik kelompok, bermain dengan anggota tubuh, bacakan buku cerita-cerita untuk usia anak 3-6 tahun. Dukungan sosial dan emosionalnya yaitu ajari teman sebaya, beri dorongan, kemudian agar bisa mandiri dan membangun kepercayaan diri. Gabung komunitas, kemudian bermain bersama. Untuk pendidikan anak disabilitas fisik dan motorik ini yaitu anak yang penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak pendidikan di sekolah inklusi. Penting memahami perkembangan fisik motorik sebagai faktor utama proses pembelajaran. Konsultasi dengan profesional yaitu konsultasi ke dokter spesialis anak jika sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu dengan dokter akan melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan perawatan pendampingan. Pendekatan ini harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik anak dengan fokus pada pengembangan kemampuan mandiri. Demikian penjelasan dari saya yang bisa saya tangkap untuk materi disabilitas fisik dan motorik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.